Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Medsos. Nah, kali ini bareng saya Tika Darmawan dan hari ini tidak seperti biasanya karena banyak yang baru di sini, settingan baru, studio baru, ya, dan yang pasti sesuatu yang lebih baru, lebih seru akan kita hadirkan di Dapur Medsos. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Ya, kalau ini nih kayaknya nggak baru ya, karena cewek cantik satu ini memang udah sering banget mondar-mandir di kameranya TVRI Aceh. Kita sambut ada Salsabila Ocha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ocha. Halo Kak Tika. Terima kasih sudah mau hadir di Dapur Medsos Iya. ya. Nah, kita nih kali ini mengundang Ocha karena kita benar-benar penasaran banget sama koleksi series terbarunya Salsabila Ocha yang baru launching. Tapi Baru sebelum launching. itu kita mau tanya-tanya dulu. Ocha sehat? Alhamdulillah Iya, sehat Kak sehat Tika. ya. Kayaknya di tengah jadwal yang sangat-sangat padat ya, masih menyempatkan diri untuk ngobrol bareng kita di sini. Iya, Sharing bersama. Iya, oke. Ocha, ini kan kemarin kita baru aja lihat kalau Ocha itu baru launching series terbaru. Apa sih nama seriesnya Ocha? Nah, Ocha tuh baru launching series terbaru yang berjudul Indra Patra. Oke, Indra Patra. Iya. Sebelumnya kan Ocha juga ada series Gunongan ya? Putropang. Putropang Iya, ya, Putropang. Nah, kenapa sih Ca mengangkat nama-nama apa sih ini bangunan ya, bangunan Iya, betul, yang betul. ada di Aceh gitu? Nah, jadi kalau misalnya Ocha tuh sering terinspirasinya dari hal-hal arsitektur yang ada di Aceh. Nah, Oke. yang pertama kali contohnya Putropang, terus Indra Patra. Karena pernah lewat sekali ke ujung Batek kayak penasaran apa sih ada di dalam Putropang itu, dan ternyata ketika sunset dan sunrise itu betul-betul luar biasa indahnya di situ ya Kak. Oke. Ya, jadi makanya terinspirasi, kayaknya keren nih dibikin koleksi kan, karena terinspirasi langsung dari arsitektur yang ada di Aceh. Oke, jadi Tuh. sebenarnya dari jalan-jalan ya, Iya. wisata, jadi turis Healing-healing. lokal ya, healing-healing ya, akhirnya mendapat inspirasi Iya, untuk betul. menamakan series terbarunya Indra Patra ya. Betul. Apa sih yang unik atau juga yang terbaru dari Indra Patra ini, Cah? Nah, jadi kalau di Indra Patra kali ini hal yang paling menarik Ocha tonjolkan di sini memakai tenun katun khas Aceh. Oke, Nah, tenun jadi- katun khas Aceh. Iya, betul Oke. Kak. Tenun katun itu ditenun langsung sama penenun dari Aceh Tamiang ya, Desa Oke. Pelalu gitu. Oke, jadi memang langsung dari penenunnya ya. Iya. Oke, untuk dijadikan koleksi ini. Iya. Oke, ini kan kalau kita bisa lihat dan mungkin teman-teman bisa lihat nih di Instagramnya by Salsabila Ocha ya. Itu tuh kan warnanya, pemilihan warnanya nih kali ini Ocha agak berani gitu ya. Betul. Gak seperti biasanya Ocha tuh milih warna yang Kalem-kalem, kalem, iya. ya kan, nude ya Betul, biasanya betul. Ca. Nah kali ini Ocha memilih warna yang lumayan berani, ada warna mustard juga Iya, ya. betul. Kenapa sih Ca kali ini pengen beda atau kenapa? Ya, jadi ketika lihat suasana Indra Patra itu, Kak Tika kan, kita lebih tertarik ketika sunrise dan sunset. Kenapa? Oke. Karena ada biasan dari matahari yang warna orange Oke. ya, jadi makanya timbul juga si warna mustard itu. Jadi suasana di Indra Patra itu ketika sore hari sama waktu fajar ya, betul-betul indah sekali. Dan tanpa warna mustard kayaknya nggak hidup. Oke, Jadi that's why iya, ya betul. akhirnya memilih warna ini untuk Iya, koleksi kali ini ya. iya, betul. Ocha juga kan launching Indra Patra ini kalau nggak salah kemarin di Jakarta ya. Iya, di Jakarta. Kenapa sih jauh banget launchingnya ya? Ini produk Aceh gitu, dibikin Iya. sama anak Aceh, desainernya desainer Aceh gitu. Kenapa sih harus launchingnya jauh banget ke Jakarta sana? Nah, jadi kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk jadi guest designer di acara ISEF. Nah, Oke. itu adalah Indonesia International Modest Fashion Festival kan Kak Tika. Jadi dapat kesempatan untuk show di sana. Akhirnya bertepatan juga
sama mau launching si Indra Patra ini. Oke. Jadi ada kesempatan untuk bawa Indra Patra ke mata dunia. Nah, Gitu. jadi di sana itu yang hadir juga dari mancanegara, Ca. Iya, jadi Oke. ketika kita di Indonesia International Modest Fashion Festival itu, yang nonton ketika kita fashion show itu adalah potensial buyer dari mancanegara. Wow. Nah, gitu. Jadi Oke. bukan hanya orang Indonesia aja, tapi orang-orang yang tertarik fashion tapi pengen tahu nih di Aceh tuh ada apa. Oh, ini desainer Aceh, apa produknya. Makanya kita kenalkan juga yang biasa katun itu pakai benang emas, jadi tekstur katun tenun maksudnya. Yang biasanya tenun itu kaku ya, cuma dipakai untuk saat pergi kondangan aja. Iya, benar-benar Tapi kalau- acara-acara yang benar-benar Iya, resmi banget gitu. Iya. Jadi kali ini tenun itu berbahan katun. Oke. Nah, jadi seperti tenun Lombok ya, tenun Lombok lembut, nah bisa dipakai juga untuk daily ya, atau kesempatan yang semi formal. Oke, duh, ini sebagai apa ya, salah satu fans dari Bayi Salsabila Ocha ya, yang memang udah ngetenin nih lama banget sebenarnya, ngetenin ini koleksi Ocha yang ini nih bakal ini nih kayaknya mau yang ini gitu ya. Iya. Nah sebenarnya kita bisa lihat atau ya untuk tahu koleksinya Ocha itu bisa di mana sih, via apa sih, hanya via Instagram kah atau ke galeri kah atau gimana, Ca? Jadi kalau untuk item-item yang terbaru biasanya bisa langsung ke store kita aja ya. Oke, dijamin ada ya Ocha. Iya. Jadi kita sempat ngobrol sebelum ini kalau sebenarnya apa ya, setiap desainer itu Iya. ketika setelah fashion show mengadakan fashion show dan setelah itu biasanya tuh barangnya langsung habis ya, Iya, Ca ya. Nah, biasanya kita tuh langsung. baru bahas itu dan ternyata itu juga yang dialami sama Ocha gitu ya. Iya. That's why ya, Ca, kenapa di galeri itu sering kosong ya. Nah, jadi kalau yang pengen dapetin koleksinya Bayi Salsabila Ocha tuh harus gercep guys ya, Betul. nggak boleh lama, nggak boleh kelamaan galau karena bisa nggak kebagian ya. Iya, betul. Oke, dan sebenarnya gimana sih, Ca, bisa dapat kesempatan untuk apa ya, fashion show di Panggung luar Aceh, nasional. di panggung nasional gitu, karena selama ini yang kita tahu kan mungkin kalau desainer lokal gitu ya, daerah gitu ya, ya panggungnya cukup di daerah sendiri biasanya. Nah, sedangkan Ocha ini kan bukan baru sekali dua kali guys ya, kalau kita teman-teman tahu gitu, memang kayak mondar-mandir terus nih ke panggung nasional. Gimana Iya. sih, Ca, bisa dapat kesempatan kayak gitu? Jadi my first experience di panggung nasional itu adanya di tahun 2019, Kak. Oke. Itu di Hijab Fest Bandung ya. Dulu awalnya itu Ocha ikut kurasi ke sana. Oke, ikut Ya, kurasi ikut ya. kurasi. Oke. Jadi layak atau tidak untuk tampil di sana. Oh, ternyata lulus kurasi, alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi setelah itu pulang dari sana ikut ke Asosiasi Indonesian Fashion Chamber. Oke. Nah, waktu itu belum resmi jadi fashion designer, Oh, masih dididik ya. Dididik, oke. Dididik selama 2 tahun, Januari baru resmi jadi fashion designer. Oke, baru diresmikan Iya, gitu ya. tapi Oke. sembari perjalanan itu dari tahun 2019, dari kepulangan dari Bandung itu, Kak, banyak kan kita sembari belajar tuh, jadi banyak mungkin yang tertarik sama karya Ocha. Oke. Nah, jadi dari panggung nasional juga dan mencobalah gitu kan. Dan alhamdulillah kayak seperti kemarin tuh itu adalah kesempatan emas ya, Iya, jadi benar. menjadi tamu, jadi guest designer di sana. Dan nggak mungkin nggak diambil juga Iya, gitu ya. Kasihan betul. banget ini kalau kesempatan nggak diambil ya. Terus kuncinya tuh sebenarnya mudah ya. Apapun bidang kita tekuni aja, dan ketika orang menyukai kita kan diundang seperti itu kan. Oke. Jadi sebenarnya tekun Betul. itu adalah kunci ya, Kunci. kunci ya. Jadi tekun ya. Jadi mungkin teman-teman saat ini mungkin ada yang sedang menjalani bidang tertentu. Nggak harus Iya. sama gitu, nggak harus fashion, Iya. apapun itu gitu. Mungkin bisa kayak Ocha bilang tekun ya. Jadi Iya. kalau dengan tekun ya mungkin kesempatan-kesempatan besar akan terbuka ya, Ca ya. Betul sekali. Karena ketika dilihat dari background Ocha juga, Ocha tuh bukan lulusan yang gimana ya, bukan dari universitas yang
besar gitu. Apalagi kan boleh tahu dong Ocha umurnya baru berapa sih sebenarnya ya? Ya baru ulang tahun yang ke-21. 21. Nah, jadi sebenarnya kan kalau dari umurnya Ocha masih muda banget gitu ya. Iya. Nah, ini benar-benar yang disebut dengan desainer muda. Nah, ini dia gitu. Jadi memang umurnya masih muda banget terus tapi udah bisa membuat karya yang luar biasa Iya. gitu ya. Udah berapa koleksi sih Ocha keluarin series? Mungkin udah hampir nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung ya. Karena Oke. kan udah mulainya itu dari tahun 2017 ya Kak Tika. Dari yang awalnya nggak ada nama seriesnya, yang belum tahu ethical fashion itu seperti apa kan. Terus udah mulai ada namanya, udah ngerti oh ini cara bikin series seperti ini, seperti itu gitu. Sampailah sekarang yang baru launching Indra Patra, mungkin puluhan ya. Puluhan ya, oke, udah ada puluhan series, bayangin ya, umurnya aja masih 21 ya, jadi series yang udah dibikin banyak. udah banyak gitu, kebayang dong Ocha ini berarti udah menekuni ini dari berapa lama gitu, kayaknya Ocha juga pernah cerita ya, kayaknya dari SMA ya Ocha, dari mulai mengambil jurusan Iya. apa sih ini Tata busana Tata di busana SMK. di SMK, akhirnya terus seriusin ini Iya, gitu ya. betul. Oke, kabar terbaru juga kan Ocha nih baru aja buka satu galeri lagi betul. ya. Bareng teman-teman fashion designer lain. Aceh. Oke, itu ada Lagut ya. Iya, lagu. Nah, Lagut namanya ya. Jadi di situ boleh diceritain nggak sih Ca, ada berapa desainer yang ikut dalam galeri Lagut ini? Nah, jadi kalau lagu itu Kak Tika, kita di situ ada 7 desainer. Oke, Nah, ada 7. Konsep lagu itu sendiri adalah ketika pembeli itu datang, dia nggak hanya untuk beli, ya, Oke. tapi di situ ada workshop. Nah, jadi kita kasih lihat nih, ini klien kita, kita kasih tunjuk dari hulu ke hilir. Oke. Ya, jadi gimana cara pembuatannya sampai tenun juga ada di sana, cara Oke. menenun ya. Di belakang juga ada workshop untuk mau menjahit apa seperti itu. Oh, jadi ada workshopnya juga Iya, di Lagut. per bulannya itu kita ada bikin workshop untuk materi fashion juga Kak Tika. Oke. Dengan mentor-mentor yang terbaik pastinya kan. Dan itu semua desainer dari Aceh ya. Iya, betul. Oke. Betul. Terus untuk teman-teman yang mungkin mau belajar atau mau menyaksikan, melihat seperti apa prosesnya juga bisa datang ke situ. Bisa langsung. Dan kita di workshop itu ada yang free, ada yang berbayar. Oke. Nah, jadi tinggal ikut kurasi aja, tinggal daftar aja, gampang. Pantengin aja IG Lagut itu. Lagut. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman selama ini yang kita tuh mungkin banyak ya, Ca, nih kasusnya nih masyarakat awam itu kurang tahu Iya. ada berapa sih sebenarnya fashion designer yang ada di Aceh gitu ya, Iya. dan yang eksis. Nah, Iya, gitu yang betul. benar-benar eksis gitu. Nah, mungkin Lagut ini adalah jawabannya Iya, ya, betul. gitu ya. Karena memang di di galerinya Lagut ini juga dipajang beberapa koleksi dari Iya. ketujuh desainer ini Betul. gitu ya. Dan Ocha adalah salah satunya gitu. Selain memang Ocha juga punya galeri sendiri ya. Betul. Nah, jadi ini berarti bisa dibilang galeri kedua Iya, by galeri Salsabila kedua. Ocha. Tujuannya tuh sebenarnya sih Kak Tika, kenapa kami mau bersatu? Iya, kenapa mau Karena bersatu? masing-masing brand itu kan punya klien sendiri ya, punya exposure ya. Oke. Tapi ketika exposure itu bergabung 7, pasti kita lebih kuat. Benar. Gitu. Jadi bisa aja kliennya Ocha Iya. menjadi potensial buyer Betul untuk sekali. apa sih koleksi teman yang Iya, lain. Gitu betul. juga sebaliknya ya, Iya. dari teman-teman yang lain mungkin ngeliat oh ternyata koleksinya By Salsabila Ocha juga oke Iya, gitu ya. betul. Yang mereka nggak tahu itu Iya. tadi ya, keren banget sih ide Lagut ini sendiri. Iya. Gimana sih bisa kepikiran yuk kita gabung yuk kita bikin satu galeri yang isinya kita bertujuh gitu. Siapa sih pencetus pertamanya gitu? Itu Ocha kan juga tergabung sebagai member dari Indonesian Fashion Chamber yang chapter Aceh Oke. ya Kak Tika. Jadi ketua kami Bang Khairul Fajri Yahya, yaitu yang brand Ijakro, Oke. sempat ngobrol tuh sama kami nih. Kita kan belum ada sekretariat tuh untuk IFC-nya sendiri. Nah, gimana kalau kita bikin sekretariat sekaligus kita bangun satu brand yang namanya Lagut untuk nyatuin exposure yang tadi. Oke, gitu. itulah ya yang membuat kalian akhirnya Bersatu. ya. Tapi sejauh ini Lagut baru berapa lama sih? Mungkin
sekitar 2 mingguan aktifnya ya. 2 mingguan 2 aktifnya. mingguan Wow, aktifnya. ini baru banget nih. Baru Jadi memang launching. benar-benar masih bayi banget ya. Iya. Dan kayaknya masih banyak sekali kesempatan untuk teman-teman yang memang pengen ngelihat koleksi dari teman-teman ketujuh fashion designer Aceh khususnya. Dan di Lagut ini juga katanya berbeda ya, Cia, dengan galeri-galeri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi lebih ke Aceh ya. Iya, heeh. Oke. Yang ditonjolkan di Lagut sendiri memang betul-betul khas Aceh. Nah, Oke. jadi semua produk-produk yang kita pajang di situ ada unsur keacehannya, Kak Tika. Oke. Jadi kebanyakan ada yang pakai batik cap Aceh, terus tenun Aceh, bordir Aceh, seperti itu. Karena- Oke. Itu yang pengen ditonjolkan Iya, gitu ya. betul. Keren banget. Nah, jadi mungkin selama ini ya, Iya. Ca, kalau kita menggunakan atau memakai atribut budaya kan terkesan kuno ya. Iya, selama betul. ini ya. Tapi Mindset orang yang mindsetnya belum open nih, benar, gitu, Kak. benar. Tapi kan sekarang ini kalau Tika ngelihatnya itu anak-anak muda sekarang tuh kayak udah mulai open minded itu Iya, tadi ya, betul. udah mulai sadar kok pakai atribut budaya nggak selalu kuno, Betul. nggak selalu tua Iya. gitu ya. Nah, Lagut ini juga menghadirkan salah satunya atribut budaya yang bisa dipakai untuk nongkrong Iya, betul. ya, untuk gaul ya, Iya, untuk betul, main gitu. Oke, keren banget ya. Oke, Ocha, kita ngomongin soal koleksi dan seri-seri yang Ocha bikin selama ini gitu. Iya. Nah, ini kan kita ngelihatnya setiap koleksi Ocha itu pasti apa ya, minim potongan-potongan, Oh, iya, betul-betul. minim potongan-potongan yang banyak gitu ya. Jadi Iya. nggak lebih ke apa sih ya namanya, loose gitu ya, Iya. loose ya juga. Terus nggak banyak gitu potongannya Iya. gitu ya. Kenapa sih Ca memilih style yang seperti itu? Jadi untuk style Ocha sendiri itu brand Ocha mengadopsi sistem atau cara sustainable fashion, Kak Tika. Oke, Nah, sustainable fashion. jadi sustainable fashion ini adalah isu yang paling seksi harus dibahas nih, Kak Tika. Oke, kita bahas ya. Iya. Karena ini sih isu yang paling seksi, kita bahas. Iya, ya. betul. Oke, kenapa itu? Nah, pernah nggak Kak Tika tuh dengar kalau misalnya ada orang yang menyebut fashion itu keren, tapi dia industri yang kehausan. Oke. Nah, jadi kenapa dibilang fashion adalah industri yang kehausan? Kita nggak sadar, Kak Tika. Ketika kita lihat, oh fashion show keren-keren, ini produk karyanya keren-keren segala macam ya. Terus apalagi yang jualan sampai kodi-kodian laku banyak Iya, gitu benar, kan. benar. Kita nggak tahu dampak buruknya untuk planet, people dan profit. Oke. Ya, kita nggak pernah buka mata, mungkin kita kurang ya. Tapi itulah sebabnya kenapa COVID itu membawa ada dampak baik juga. Oke. Jadi orang-orang tuh lebih sadar ya akan sustainable fashion. Nah, itu sendiri. Jadi si sustainable fashion ini di dalamnya ada yang namanya pola zero waste, Kak Tika. Oke. Nah, pola zero waste itu adalah pola-pola yang seperti baju Ocha. Nah, jadi yang minim potongan yang menghabiskan banyak perca, ya, oke. gitu. Jadi ketika kita bikin pola, kita bikin baju, itu nggak terlalu banyak percanya yang terbuang. Oke, Dan oke. ketika kita bikin pakaian juga, itu seperti brand Ocha sendiri, one size fit to all. Oke. Jadi nggak perlu S, M, L. Kalau nggak laku yang L, kalau nggak laku yang M gitu, Iya, ya benar, kan? benar. Jadi satu size itu untuk semua. Dan brand Ocha itu juga fashion item nih. Nah, jadi produknya itu nggak terlalu banyak diproduksi. Dan kan ketika kita banyak produksi itu kalau misalnya nggak habis gimana kan, Iya, ketika benar. pasti Itu jadi limbah. Jadi limbah. Oke, sebenarnya limbah fashion ini sendiri ya, kalau Iya. kita mungkin nggak pernah sadar. Yang kita tahu limbah ya limbah dari apa sih ini rumah tangga Iya, gitu-gitu ya. betul. Ternyata fashion juga punya limbah yang Iya. luar biasa banyak ya, Dia Ocha, ya. penyumbang limbah terbesar setelah industri minyak, Kak Tika. Tuh ya, yang jadi mencemari air tentunya. air ternyata. Nah, kita nggak tahu ya ternyata Iya. sebegitu banyaknya limbah fashion ini sendiri. Nah, itu Betul. juga mungkin kenapa Ocha memilih untuk bikin pola yang Sustainable fashion. sustainable ya. fashion. Oke, selain memang Ocha juga sedang apa ya, bisa dibilang
menyuarakan tentang ini tadi Iya, gitu ya. karena di sustainable fashion ini ada 3 kunci yang harus kita pegang. Oke. Kunci lagi nih. Kunci lagi Kunci lagi ini. ya. Jadi semuanya juga harus tahu dan Mhm. menerapkan pastinya, apalagi yang peminat fashion ya. Oke. Walaupun kita nggak ke bisnis fashionnya, tapi kita sebagai peminat fashion nih, Iya. jadi tahu memilih yang mana yang baik sama mana yang enggak gitu kan Kak Tika. Jadi di sustainable fashion itu ada 3, Oke. people, planet, dan profit. Nah, tentang people adalah bagaimana cara kita mensejahterakan upah pekerja itu apakah cukup gitu. Oke. Yang kita tahu ketika banyak baju-baju yang fast fashion atau yang murahan Iya mungkin benar. ya. Harganya tuh bisa 35.000. Iya, Nah, itu gimana sih, 35.000 Ca? ya kan. Itu termasuk mass product namanya. Oke. Nah, itu benar-benar yang membawa limbah banyak gitu Oke, kan. ternyata semakin murah baju, Iya. semakin banyak limbahnya ya? Betul, karena Oke. gini, ketika itu diproduksi secara massal, secara banyak, kan belum tentu itu habis semua Katika. Oke. Dan mereka pastinya menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, Nah, pastinya ya. iya, karena murah ya. Karena murah. Oke. Dan upah pekerja, apakah mereka memikirkan? Tidak. Ya. Oke, itu Jadi- upahnya bisa berapa sih, Ca? Kalau untuk baju 35.000, upahnya berapa ya? Ya mungkin paling banyak hanya 5.000 yang sampai ya, karena Oke. misalnya jahit kemeja nih, Kak Tika. Jahit lengan aja 200 perak. Ya. Oke. Jadi terus jahit kancing 500 perak. Jahit kerah 1.000, mungkin agak sulit, rumit ya. Jahit sisi 500 perak. Ya sana sini satu baju hanya menghabiskan modal mungkin 5.000 untuk 5.000. bayar upah ya. Oke. Dengan bahan yang tadi itu Iya, benar. murahan gitu kan. Dan pasti yang pastinya baju itu juga tidak tahan lama. Oke. Ya. Mungkin sebulan kita pakai udah koyak ya bagian ini, bagian itu kita buang pastinya. Iya, benar. Ya, Limbah lagi. itu jadi limbah pastinya, kembali lagi Iya, seperti benar. Oke, Iya. jadi banyak yang kita nggak tahu ya, ternyata justru baju yang sebenarnya gini, nggak semua baju murah mungkin Iya, ya, tapi betul. banyak kan yang produksinya massal, produksinya pabrikan Iya. gitu, yang sekali banyak gitu ya, Betul. dan murah. Nah, itu biasa ternyata lebih potensi menjadi limbah gitu, iya, merusak apalagi lingkungan. merusak lingkungan, apalagi kayak yang Ocha bilang tadi, ketiga kuncinya itu Iya. ya adalah profit salah satunya ya, Iya. Ocha ya, dan profit ini sendiri mungkin yang sebenarnya nggak sesuai Iya, gitu ya. betul. Jadi kita sebagai pembisnis fashion ini terlalu banyak ambil profit ya, sampai nggak memikirkan apakah karyawan kita udah sejahtera ya, apakah ada asuransi jiwa untuk pekerja kita, segala macam lah. Kalau yang seperti kayak itu. gitu mereka dapat asuransi jiwa enggak? Enggak sama Oke, sekali. oke. Biasanya sih yang Ocha tahu ya, di beberapa garment yang besar itu mereka nggak punya asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja seperti apa ketusuk jarum segala macam, itu ditanggung sendiri Oke. dengan upah yang sangat minim. Iya, itu sendiri ya, Kak Tika. benar. Nah, itu tadi ya, mungkin karena banyak yang butuh kerja juga, Iya, jadi mau nggak mau ya, Iya. kerja ini ya udahlah gitu ya, mau segitu juga yang penting ada Sangat kerja. disayangkan Sangat tapi disayangkan, ya, tapi Kak Tika. untuk apa ya, bisa dibilang untuk fashion sendiri, dunia fashion ini sendiri, hal-hal seperti itu khususnya di Aceh masih ada kita temui nggak sih, Ca? Kalau di Aceh sepertinya belum ada dan Oke. jangan sampai ada ya, Jangan Kak sampai Tika. ada. Oke. Karena yang kita tahu garment terbesar dan konveksi terbesar itu adanya di Bandung ya. Itu makanya kenapa berbahaya sekali kalau kita orang Indonesia itu malah mendukung produk-produk yang seperti itu. Jadi Oke. kita kan mendukung keberlanjutannya tuh Kak Tika. Kalau misalnya kita dengan membeli produk itu, iya, ya. benar. Jadi itu yang bikin apa ya, bisa dibilang berbahaya juga Iya, gitu ya, betul. kalau kita mendukung produk-produk yang seperti itu ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya bukan nggak boleh pakai produk murah Iya, ya, betul. BTW guys ya, kita luruskan dulu ya. Tapi tidak dengan mendukung apa ya, mungkin barang-barang atau juga produk-produk dari bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Betul, yang tidak seperti sustainable fashion ya. Mhm. Yang namanya sustainable fashion adalah sustainable, keberlanjutan, keberlangsungan hidup. Karena kan itu untuk kehidupan kita juga sesama. Yang kita tahu juga sekarang
ada tuh kabar ketika kan Oke. kalau misalnya air itu udah 70% tercemar dengan tinja. Oke, Iya kan, seperti oke, itu. oke. Itu salah satu dampak juga ya yang Oke. kita nggak sadari. Kalau dari fashion sendiri, limbah fashion itu sendiri apa sih membuat pencemaran di air itu dalam hal apa tuh biasanya? Karena pewarnanya kah? Iya, jadi dari segi pewarna, terus Oke. bahan yang digunakan ya. Jadi ketika mereka produksi, mereka mengeluarkan cairan kimia yang Oke. pastinya dibuang ke sungai Oke, segala oke, macam oke, ya. oke, Seperti oke. itu ketika. Oke, jadi aduh sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga ya kita Iya, bahas betul. ini ya, karena kan kita tuh nggak banyak yang tahu gitu. Kita Iya. taunya ya beli baju gitu. Nah, Iya. apalagi kan mungkin sekarang ya mudah-mudahan ya. Kalau Tika Iya. sih ngelihatnya masyarakat sekarang tuh kayak udah sadar akan peduli lingkungan Betul gitu ya. Jadi sekali. sudah udah ada rasa untuk yuk save our planet Iya, gitu betul. ya. Jadi dari kita tuh mungkin sering lihat sekarang tuh masyarakat banyak yang udah peduli untuk memilih makanan Iya. yang organik Iya, gitu ya. betul-betul. Terus juga produk perawatan tubuh atau juga perawatan wajah itu yang alami juga, Iya, yang betul, natural gitu, betul. dari bahan-bahan yang memang tidak berbahaya. Udah mulai aware. Udah mulai sekarang. aware gitu ya. Terus juga nah untuk fashion juga sekarang kan lagi marak-maraknya thrifting. Betul. Iya. Nah, Ocha sendiri sebenarnya mendukung nggak sih thrifting ini gitu? Nah, kalau Ocha sendiri itu sebenarnya sangat mendukung ya, Kak. Oke. Ya, karena itu merupakan cara yang mengurangi limbah ya. Oke. Dan kebetulan di tren untuk 2023 sampai 2024 nanti, thrift ini bakal lebih power gitu trennya ya, karena menurut hasil riset dunia ada satu tren yang thrift itu dibuat lagi menjadi suatu koleksi yang terbaru. Nah, misalnya kita punya sweater nih di rumah, sweater itu udah nggak muat lagi ya, jadi dirubahlah modelnya, tinggal ditambahkan bagian sisi dengan kain lain ya, itu udah jadi style sekarang. Oke, jadi sebenarnya kan motif tabrak lari juga kan Iya, sekarang betul. lagi musim lagi ya, maksudnya Iya. udah mulai in lagi Betul. gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kayaknya ya sih kayaknya akan terjadi ya kayaknya Iya. untuk barang-barang atau juga baju-baju yang mungkin udah nggak muat, terus Iya. mungkin ada cacat di sana sini gitu Iya, ya. Itu kan betul-betul. kalau kita mau tambal nih ceritanya ya. Kalau dulu mungkin apa sih pakai baju Iya. ditambal gitu ya. Nah, tapi sekarang justru kita lihat merek besar aja Balenciaga nih Betul, misalnya ya. iya. Coba tuh lihat ya gimana tambal jadi sana tren sini ya, jadi udah tren tren gitu. sekarang. Oke, jadi Ocha juga mendukung lah ya Betul. thrifting ini sendiri, selain memang bisa menyelamatkan bumi Betul ya, sekali, Kak untuk Tika. tidak apa ya semakin banyak limbah Iya. gitu. Oke. Ocha, tapi kalau kita ngomongin soal apa sih fashion show. Iya. Nah, ini kan udah ikut sering di beberapa panggung gitu Iya, ya. Di mana sih Ca yang paling berkesan? Nah, yang paling berkesan mungkin yang kemarin ya, yang baru kemarin. pulang ya, karena itu panggung yang bisa dibilang internasional yang pertama, Oke, yang pertama, oke. betul-betul berhadapan sama potensial buyer yang dari mancanegara, Kak Tika. Oke. Jadi di situ banyaklah belajar ya. Terus perdana itu pertama kali ya. Oke. Jadi tampil di panggung itu ngerasa deg-degan pastinya, pengalaman baru dan masih rasa ya kok di sini. Iya, kok bisa gitu ada di loh, sini kok gitu. di sini ya. Tapi bisa deg-degan juga ya, karena kan kalau kita ngelihat nih ya di Iya. panggung-panggung fashion show itu kan desainernya muncul kayak cuma 3 detik nggak sih? Iya, Kan, betul. jadi kayak cuma tutup dia nggak nyampe tengah juga, kadang-kadang Iya. cuma gini, terus dia udah langsung ngeluar ke dalam lagi, masuk ke Iya. dalam lagi. Nah, itu untuk sepersekian detik itu juga ada deg-degannya, Itu yang Ca. paling deg-degan. Oh my god, ternyata ini bocoran ya. Iya. Ini fun fact, ternyata fashion designer itu juga deg-degan, Iya, guys. malah ya. saking deg-degannya makanya beberapa desainer tuh nggak sampai ke tengah malah. Iya bener, nggak Iya, sampai ke cuma, tengah. udah Iya gitu bener, aja. jadi mereka kayak cuman datang sebentar gitu. Bukan sebentar ya, jadi kayak cukup Lewat nggak aja. sampai ke tengah, gini langsung masuk Iya, lagi gitu. karena Oke. saking deg-degannya di depan Oke. potensial buyer, karena di situ bercampur aduk tuh Kak Tika. Oke. Dalam pikiran apakah mereka suka ya sama karyaku kali ini, mungkin yang kemarin diterima kali ini diterima nggak ya dengan Oke. tampilan yang gini, apa komentarnya ya gitu. Oke, karena kan setiap bikin series terbaru, koleksi terbaru itu kan Iya. sebenarnya kita kayak bertaruh ya. Iya betul. Bener ya, kayak bertaruh ya untuk memilih kali ini kita mau style yang seperti ini
Iya, gitu, betul. pemilihan warna, pemilihan model Iya, gitu ya. betul. Untuk para fashion designer sendiri khususnya Ocha gitu ya, untuk memilih apa sih model terbaru, koleksi terbaru Iya, itu heeh. Ocha ini dulu nggak sih, kayak survei dulu terus, atau mungkin ngelihat dulu nih tren dunia lagi apa, atau Iya. tren di Indonesia lagi apa, kayak gitu juga nggak sih, Iya, melalui betul, tahap-tahap kayak gitu juga? Iya, jadi kayak kami sendiri kan terlibat dari Indonesian Fashion Chamber, Kak. Oke. Jadi tiap tahunnya itu ada lembaga trend forecasting namanya, yang kasih penyuluhan tentang tren yang akan datang. Oke. Nah, itu fungsinya untuk brand kita. Jadi dikasih 4 subtema, mau ambil segmentasi pasar yang mana nih gitu. Kayak Ocha kemarin juga salah satunya udah mulai, Indra Patra itu udah mulai ngambil trend forecasting yang untuk 2023. Oke. Jadi biasanya kita bikin koleksi dari situ, Kak. Dari lembaga trend forecasting. Terus ngelihat tren yang sedang beredar gitu. Bisa jadi cara kita lihatnya, kita survei ke toko kain. Oke. Nah, kita lihat apa nih bahan yang terbaru, bahan yang keren ya. Oke. Terus melalui, sekarang kan mudah tuh, ada Pinterest, ada Google ya, tinggal Iya. searching aja gitu Bener, kan, warna-warna yang lagi tren gitu. Itu kan kunci lagi tuh, Kunci kunci lagi. lagi. Memang kayaknya untuk menjadi seorang fashion designer nggak boleh berhenti belajar sih kayaknya ya, Betul, Ca ya, iya. gitu. Karena- Walaupun apapun profesinya sih sebenarnya ya. Karena yang namanya fashion itu adalah sesuatu yang dinamis, Katika ya. Oke, cepet banget ya. Sangat cepat, dia bergeraknya sangat cepat. Jadi seperti yang Kak Tika bilang tadi, kita tuh bikin koleksi seperti bertaruh ya. Iya, Ya, benar. Ini tuh akan timeless atau enggak, ini Benar, akan laku benar. atau enggak gitu kan. Jadi betul-betul harus memerhatikan segala aspek. Nih kok aku buat ini diterima nggak ya sama segmentasi pasar ini gitu. Oke, pemilihan segmentasi pasar juga penting berarti Iya, ya. sangat penting. Oke, karena kalau semuanya mau diraup agak mustahil, karena Iya. kan itu tadi, apalagi kan kalau kita ngelihat koleksinya Ocha itu kan juga lumayan segmented ya, Ca Iya, ya, betul. gitu. Jadi nggak semua orang apa sih, kayak akan pakai baju ini Nggak gitu, umum nggak gitu umum, kan, nggak umum iya. gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai hari-hari Iya, gitu, karena betul. kayak nih Ocha pakai sekarang nih bocorannya. Iya, ini bakal launching. Katanya bakal launching. Dari tadi tuh Tika udah ngeten-ngetenin juga, ternyata Ocha bilang belum launching, belum. sabar katanya ya. Oke, tahan dulu ya. Jadi memang kalau fashion designer tuh kayak scrap aja bisa Iya. jadi baju sama mereka ya. Apalagi beneran baju gitu. Ini serunya. Tapi Ocha di tengah kesibukan yang padat banget kayak gini, Ocha kan ngajar juga ya? Iya, ada ngajar juga Katika. Jadi di BLK itu sering diminta jadi narasumber juga, Oke. Katika. Itu suatu kesenangan tersendiri juga sih, Katika. Sembari kita kerja, Iya. tapi kita juga bisa bagi ilmu ya. Kita merasa diapresiasi ya, Iya, gitu ya. merasa diapresiasi, dan ilmu-ilmu yang udah diajarkan sama kita dulu, Benar, ya, benar, yang udah benar. kita serap Iya. itu nggak lupa. Iya, Nah, benar. karena kita Jadi- belajar lagi Iya, ya. kita bagi lagi. Jadi Bagi lagi. jangan takut untuk berbagi ya, Betul. apalagi berbagi ilmu Betul, gitu ya. Karena Kak Tika. kita nggak akan kekurangan sama sekali ya, Ca, Iya. kalau kita berbagi ya. Malah kita semakin bertambah Iya, sepertinya. makin bertambah. Mungkin dari mereka yang kita ajar aja Iya. kita bisa mendapatkan ilmu Iya, baru betul. juga ya. Oke, ngajar juga, fashion show di mana-mana ya. Belum lagi mikirin koleksi-koleksi terbaru. Di Iya. tengah semua kesibukan itu sempat main nggak sih, Ca? Itu hampir main. dibilang enggak Nggak ya. sempat, Katika. Kebayang dong ya, kita di umur 21 tuh kayaknya masih main ya, Iya. masih lari sana lari sini ya, Iya, nongkrong sana betul. nongkrong sini. Di tengah itu Ocha memilih untuk oke, kayaknya aku memang harus seriusin ini gitu ya, Ca. Malah sempat kok dibilang kesepian Katika Kesepian, ya. ya. Karena ketika ada satu waktu mungkin hari itu pas lagi nggak ada kegiatan nih, dan Kosong. memang betul-betul mau di rumah, terpikir kalau aku keluar siapa yang aku ajak Iya, gitu bener-bener. kan. Jadi kayak teman-teman Iya, udah sebagian udah pada marah gitu kan. Oke. Karena mungkin Bocoran. dipikir
oh dia udah ada ini, jadi Iya dia nggak mau benar-benar. gabung lagi. Iya benar-benar. Sebenarnya kan bukan gitu Kak Tika, karena untuk pulang ke rumah aja kita baru malam Iya benar-benar. pulangnya, cuma untuk tidur malah kan, nggak sempat untuk berberes segala macam. Iya, nggak usah kan itu ya, untuk ngundang Ocha ke sini aja itu memang udah Udah jauh-jauh schedule hari ya. Sebentar ya, kita lihat dulu schedule-nya katanya Iya. gitu ya. Ocha nggak bisa nih, kita tuh pengennya saat itu ketika ngundang langsung besoknya aja gitu Iya, kan, karena kayak masih baru banget nih, koleksinya baru keluar, lagu juga baru launching gitu-gitu. Nggak bisa ternyata BTW, karena banyak sekali deretan kegiatannya. Iya. Nah, jadi ternyata untuk main nggak sempat, Iya. merasa kesepian juga ya, Ca. Betul. Gimana sih, Ca, kalau seandainya ketika menyadari itu kan kadang-kadang kita punya waktu kayak kok teman-teman aku nggak ada Iya, ya, betul. kok teman-temanku mana ya gitu ya. Iya. Itu Ocha biasanya gimana kalau udah menyadari itu, ketika menyadari itu kemana ya mereka semua gitu. Iya. Sebenarnya mereka yang pergi atau memang Ocha yang menarik diri karena kesibukan itu tadi Iya, gitu ya. yang pertama pastinya kita ada menarik diri ya Kak, Iya, karena karena kesibukan itu ketika tadi. oh arisan nih, terus ngumpul-ngumpul kan hampir nggak pernah bisa Iya, gitu kan. benar-benar. Sekali, 2 kali, 3 kali ya orang nggak ngundang Nggak lagi, ngundang lagi, ya benar, kan nggak benar, ajak benar, lagi. benar, Dan benar. beberapa orang juga apalagi kayak teman-teman dekat tuh, males lah nggak usah jadi ya, pasti nggak bisa Pasti kan. nggak bisa. Pasti gitu. Oke. Dan ekspresi Ocha Saat itu pastinya nangis. nangis. Iya, jadi sedih aja. Sedih. Sebenarnya ada masa-masa memang dimana kita bukan nggak butuh orang lain, tapi Iya. memang kesibukan yang membuat kita agak jauh dari Betul. pergaulan yang mungkin untuk santai-santai gitu Apalagi ya. kan seperti yang Kak Tika bilang ya, umur Ocha kan masih 21. Iya, benar. Teman-teman tuh masih fokus kayak kuliah, main, ya hangout segala macam. Iya, benar-benar. Tapi setiap pilihan Ocha Iya. itu ada konsekuensinya. Betul. Ya, jadi memilih untuk santai-santai di umur segini juga ada konsekuensinya. Betul. Memilih untuk serius di umur segini juga mungkin nggak sekarang, tapi nanti Ocha bisa dibilang memanen itu Betul. hasilnya. Merasakan yang betul-betul Iya, hasil hasilnya. gitu ya. Jadi nggak boleh sedih, tapi kayaknya nggak harus lama-lama deh. Iya, Ya, terus- karena kan support orang tua itu kan Itu yang keluarga paling kan penting. ada Iya. gitu ya. Dan waktu lagi sedih-sedih nih ketika scroll Instagram, adalah satu quotes yang Ocha baca. Oke, Ya. apa tuh? Jadi quotesnya gini, ketika kamu merasakan kamu udah mulai kehilangan teman, banyak teman, disitulah berarti kamu sudah mulai fokus ke tujuan hidup kamu. Tuh, Gitu. setuju Iya, ya. betul. Karena ketika kita fokus ya itu ada yang dikorbankan, Betul. Ocha. Ya, mungkin itulah salah satunya ya teman-teman gitu. Mungkin teman-teman yang nggak begitu paham tentang diri kita kan, Kak Tika. benar. Jadi pada akhirnya teman-teman kita yang stay itu adalah hasil dari seleksi alam. Betul. Iya, jadi Iya. mereka-mereka yang paham, mereka-mereka yang mengerti Iya, betul. gitu ya. Duh, curhat nih ya. Ocha jadinya curhat ya, nggak apa-apa dong. Ya sesekali sesi curhat di Betul. TVRI Aceh nggak apa-apa ya. Jangan tentang karir terus ya. Jangan tengkarin terus sesi curhat. Tapi Ocha kan di umur 21 ini kan teman-teman mungkin lagi pada kuliah. Ocha memang gak kepikiran untuk udah deh lanjut kuliah dulu gitu, atau memang oke, ini yang udah sedang dibangun gitu, kayaknya akan terus ngejalanin ini aja dulu. Kalau untuk kuliah sih kayaknya nggak lagi sih Kak Tika. Karena ilmu bisa dapat dari mana aja Iya, ya. Kayak betul. apalagi ilmu untuk ini fashion ya. Jadi sempat ngobrol juga sama lokal chairman yang di Jakarta, Mas Ali Karisma, kan dia desainer yang Oke, top juga ya. iya, Kak benar. Tika. Jadi sempat ngobrol sama beliau. Beliau sempat shock juga kan, karena kan umur Ocha waktu dilantik itu masih 20 tahun kan. Jadi waktu Ocha kasih tahu, Mas kayaknya aku mau kuliah lagi nih di IVI kan. Kebetulan yang founder IVI juga IFC juga, IFC member Bandung kan, oke. Mbak Nuni. Jadi kata dia, buat apa kamu kuliah lagi? Udah, kamu kan udah paham tentang ethical fashion segala macam kan. Nah, yang penting adalah mau belajar dalam hal segi apapun ya. Jadi tetap aktif di workshop, terus cari ilmu baru ya Kak Tika. Dan di fashion itu sendiri yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita mengenal tentang sejarah masa lalu.
Oke, ya. Jadi oke. era segini ngetrennya ini dulu sini. Itu yang harus kita hafalin sebenarnya. Oke, Ya, oke, oke. karena yang namanya tren itu kan berulang. Nah itu, Iya. nah ini juga menarik nih untuk kita bahas ya. Iya. Jadi ternyata di fashion itu yang harus kita ketahui atau kita hafal tuh adalah sejarah fashion itu ya. Betul. Dan fashion ini kan berulang. Nah, Iya. Ocha ngeliat ini gimana sih, Ca? Karena kan kalau untuk apa sih koleksinya Ocha Iya. itu kan nggak melulu ngikutin tren Iya, heeh. tren yang udah ada Betul, gitu betul, ya, betul, Ca ya heeh. gitu. Sedangkan kita nih kayak sekarang mungkin udah mulai lagi saat ini rok plisket tuh udah mulai lagi. Iya. Padahal kan itu kayak zaman apa sih oma-oma kita dulu ya. Nah, udah duluan dipakai iya ya, udah duluan Kak. dipakai, malah ada yang memang koleksi omahnya dipakai Iya. lagi sekarang loh, serius. Sebenarnya tren itu berulang per berapa tahun sekali sih, Ca? Kita tuh kan orang awam nih. Nah, Iya. sebagai fashion designer kan pasti tahu banget ya masalah-masalah kayak gini. Biasanya tuh berulang berapa lama sih? Nah, kalau misalnya tren masa lalu itu kita hampir nggak bisa prediksi betul ya, Kak, Oke. kapan itu berulangnya. Mhm. Tapi itulah hasil riset lembaga Trend Fashion itu setiap tahun itu Mhm. setiap 2 tahun sekali pasti ada satu tren kuno yang terulang. Apakah Oke. itu di era mana kita belum tahu jelas Oke, gitu. jadi tidak bisa dipastikan di era yang mana, tapi akan berulang. Iya, betul. Oke, Seperti oke. yang tahun ini 2021 sampai 2022 Mhm. tren jadul yang terulang itu adalah Mhm. masa Art Deco. Oke. Ya, jadi kan itu mengadopsi arsitektur kuno ya, Mhm. Art Deco gitu. Mhm. Itu terulang, makanya kita tahu dan kita lihat banyak baju-baju yang asimetris ya, terus yang Hmm. bulat-bulat gitu. Iya, Cuttingannya benar. kan kayak Iya, itu. benar. Oke, terus juga apa ya? Apa namanya? Kalau dulu tuh kayaknya kita pakai asimetris kan kayak kok aneh Iya, sih gitu. kenapa nggak betul dijahit Iya, gitu kan. ini salah jahitnya atau gimana? Tapi Iya. sekarang ternyata menjadi tren Tren, gitu. Dan iya. saya punya gitu, Tiko punya tuh satu Iya. baju kemeja Betul. yang panjang pendek gitu loh bawahnya Iya, gitu ya. Tapi itu benar-benar mengundang perhatian orang, Ca, Iya, BTW jadi ya. eye-catching Iya, ya. jadi kayak ini dia nggak salah ngancing Iya. nih gitu ya, nggak salah kancingin baju gitu. Tapi justru itu fashionnya ternyata, Iya. itulah fashion ya. Fashion. Oke, jadi ternyata untuk ramalan tren fashion itu ada lembaganya. Ada lembaga risetnya. Oke, ada lembaga risetnya. Itu yang risetnya kan lembaga internasional pastinya ya, Katika ya. Hasil riset seluruh dunia yang bisa Oke. dipakai seluruh dunia. Oke. Dan kebutuhannya untuk industri fashion yang brand-brand besar seperti kayak yang udah ternama lah kayak Gucci ya, LV segala macam gitu. Oke, tapi kan kalau kita di sini kan khusus kita di sini kan Iya. fashion hijab ya biasanya Iya, betul. ya. Nah itu ngaruh juga nggak sih dengan ramalan-ramalan tren fashion itu? Itu ngaruh, Katika. Ngaruh juga? Ngaruh ya. Jadi di sini kita kalau misalnya Ocha perhatikan adalah trennya itu modest konvensional. Oke. Ya, jadi modest modern sama modest konvensional dua ya. Jadi Katika perhatikan nggak kalau anak-anak Aceh sekarang udah mulai pakai jilbabnya tuh kayak setengah gitu. Setengah, benar, Iya, itu kan benar. modest modern ya. Jadi Oke. ketika dia tertutup tapi dia tidak terlalu tertutup. Ya, Oke, tapi oke. pada syariat kan sebenarnya Harusnya ketutup gitu. Oke. Tapi ketika dalam fashion itu adalah Mhm. modest modern, dan sekarang ngetrennya di Aceh gitu Oke, kan. oke. Nah, itu kan ini ya, itu kan kalau kita tanya nih Iya. sama teman-teman yang pakai jilbabnya kelihatan Di ini, ya. itu katanya kan kayak cewek-cewek Turki, Iya, ya kata mereka ya. iya. Kan cewek-cewek Turki pakainya kayak gitu. Iya. BTW kan orang Aceh mirip-mirip lah ya sama Iya. orang Turki ya, boleh lah ya gitu ya. Nah, ternyata itu juga masuk dalam ini ya, Iya. tren fashion gitu ya. Itu kalau misalnya kita menyebutnya adalah multicultural background. Oke, bener juga sih, karena Iya. mereka kan ngikutin dari luar juga Iya, gitu. gitu. Terus kan sekarang lagi musim juga tuh pakai anting, pakai jilbab, pakai tapi bisa pakai anting, bisa iya. kelihatan anting gitu ya. Ya walaupun ya kalau dari syariat Iya, ya itu gitu. agak pro dan kontra Betul, gitu. betul, Tapi mereka betul. mungkin ngambil fashionnya sih ya kali ya. Iya, betul. Oke, jadi ternyata Ocha melihat fashion hijab ini seperti apa sih sekarang? Kalau Tika nih sebagai Iya. orang awam, kayaknya ngelihat sekarang justru Indonesia itu sedang heboh-hebohnya dengan fashion hijab gitu. Iya, Jadi betul. kayak di
luar Aceh lah, kita bilang di Jakarta, di Bandung atau di mana gitu, kayak tiba-tiba udah rame aja orang berhijab, ya nggak sih? Betul. Kalau misal di dunia fashion secara nasional ya Kak, secara Indonesia nih ya, kita ngobrolinnya. Sekarang hijab itu memang betul-betul lagi Jadi fashion ya? Iya, gimana? Diagung-agungkan lah ya. Benar-benar. Karena Indonesia sendiri ingin mengklaim bahwa Indonesia adalah kiblat fashion muslim dunia gitu. Oke. Jadi dari pusatnya juga saling bersinergi lah ya kan. Jadi makanya kenapa banyak event-event besar seperti Muslim Fashion Festival Iya, ya. benar. Itu yang diliriknya sama mata dunia, bukan hanya Asia ya, tapi dunia gitu. Oke. Karena kan kalau dulu tuh kita berpikir ya kalau kita berhijab kita tuh agak susah ya masuk ke industri ini ya, industri fashion gitu. Tapi sekarang kan kayak beauty pageant aja udah boleh, udah ngebolehin yang berhijab gitu ya. Terus juga kita ngelihat artis-artis nih ya, tiba-tiba ngetrennya pakai hijab gitu ya. Yang dari coba-coba pengen fashion hijab gitu sampai akhirnya benar-benar ya udah deh pakai hijab aja beneran gitu ya. Jadi walaupun berhijab tapi tetap stylish gitu. Iya, mereka awalnya sih malah ada nih, Tika pernah nonton gitu satu podcast artis yang bilang kalau dia tuh pakai hijab karena memang sekarang trennya tuh lagi gitu. Jadi kayak kemana-mana dia pergi, kok kayaknya cantik ya, kok kayaknya bagus ya. Nah akhirnya dia coba-coba gitu, dari coba-coba itu akhirnya baru beneran pakai. Oke, berarti sekarang Indonesia mungkin memang sedang ada di posisi itu ya, di fase itu ya. Ingin mengklaim bahwa tren fashion muslim itu pusatnya di Indonesia gitu kan Katika. Makanya seluruh instansi lah ya, semua lembaga ya bersatu bersinergi. Oke. Kalau untuk di Aceh sendiri punya kiblat sendiri kah kalau Ocha ngelihatnya, atau memang sama mau di luar Aceh atau di Aceh masih sama tren fashionnya? Kayaknya sih kalau untuk Aceh masih sama ya, karena kembali lagi seperti yang kita katakan, sekarang orang-orang Aceh itu udah mulai aware, udah mulai open mind ya tentang fashion, udah mulai belajar ya Katika ya. Benar. Jadi kalau kita misalnya lagi ngopi di kafe atau lagi makan mungkin ya, kita ngelihat pakaian orang Aceh ini udah nggak terlalu kuno. Iya, benar, gitu kan. benar. Biasanya dulu Ocha kan dari dulu kalau pakai baju tuh kan memang eye catching gitu kan. Iya, beda aja gitu ya. Kan. Dulu orang ngeliatinnya masih kayak gitu. Iya, benar. Kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, benar. Apakah dia suka apa enggak? Iya, kita nggak tahu gitu. Kan? Mungkin mereka melihatnya aneh aja gitu. Tapi sekarang udah biasa gitu ya. Bahkan kalau kita nongkrong pakai boot, kayaknya biasa aja ya sekarang ya mereka ya gitu, nggak yang heboh kayak mau kemana sih gitu ya. Dulu kayaknya lebih banyak yang julid ya, Ca. Oke, kalau sekarang mungkin karena itu tadi udah melek fashion, udah pada bisa belajar. Sekarang kan belajar atau cari tahu untuk tren fashion kan nggak susah lagi ya, Ca. Ada di YouTube, ada Pinterest juga, Instagram juga udah gitu gampang, ya. Udah gampang banget apalagi gitu. TikTok, nah ya TikTok kan? juga. Mix and match baju segala macam. Iya benar. Ocha sendiri ini nggak sih, Ca, untuk koleksi Ocha tuh mau dibikinin kayak gitu juga nggak sih, dibikinin konten gitu ya? Nggak, selama ini kan gini, selama ini mungkin kayak konten yang ada atau materi dari Instagram Ocha itu kan benar-benar kayak model dan baju yang dipakai gitu. Kebayang nggak sih atau kepikiran nggak sih, oke, kita bikin konten TikToknya yang lucu-lucu gitu, yang mungkin nanti koleksi Ocha malah lebih banyak bisa yang lihat gitu. Gimana, Ca? Kayaknya sih gitu ya Katika ya. Jadi punya satu konten TikTok itu yang benar-benar fun, mix and match baju tapi tetap eksklusif nih, jangan yang joget-joget gitu. Iya, benar. Sekarang kan kalau TikTok nggak melulu joget ya. Sekarang jadi TikTok tuh bisa juga kayak Ocha bilang mix and match tanpa harus joget-joget gitu. Jadi kayak cuman selewat juga oke ada gitu sisi ya. seninya lah untuk seni editingnya segala macam. Iya, benar. Itu pengen kali itu. Pengen cobain juga ya. Iya, tapi ya itu tadi ya. Waktu yang tidak mengizinkan ya. Namanya juga masih merintis ya Kak Tika, jadi manajemen waktu tuh belum terlalu bisa Ocha handle ya. Jadi dari karyawan juga belum pas ya, maksudnya manajemennya, iya benar, sistemnya. Mas, berarti sekarang tuh Ocha masih mencari tim yang
tepat gitu Betul, ya, betul. Ca ya gitu. Apa sih kriterianya Ca untuk jadi tim by Salsabila Ocha? Mana tahu salah satu kandidat ya. Iya. Jadi Ocha kemarin sempat seleksi nih Katika Oke. kan. Beberapa orang yang paling Ocha utamakan adalah dia tuh punya sisi kekeluargaannya. Oke. Ya, jadi dia tuh nggak hanya bekerja ya. Mhm. Karena Ocha memperlakukan karyawan itu ya seperti saudara sendiri Oke. gitu. Mhm. Apa keluh kesahnya ya. Jadi Ocha saling membantu lah gitu. Jadi hal yang paling penting itu Katika, karena kesetiaan itu di zaman sekarang sulit ya. Susah. Kayaknya Ya. bukan di zaman sekarang, dari dulu sih. Iya. Ya namanya setia nih susah ya. Iya. Jadi curhat Ya. Oke. Apalagi seperti yang kita katakan, kehidupan semakin dinamis. Iya, benar. Semua mudah, serba mudah ya. Apa yang mau kita dapatkan itu mudah. Iya, maunya cepet aja Iya, gitu ya. apa yang kita mau misalnya ada satu karyawan yang kerja sama kita, tapi ketika ada yang menawarkan gaji yang lebih, bener. atau karena pakai seragam Iya, mungkin benar, walaupun benar. gajinya sama Iya, ya. iya. Jadi karena nggak ada sisi kesetiaannya itu Iya, benar. makanya sulit. Sulit benar. Karena mungkin mindset itu tadi, Ca. Iya, Jadi yang betul. namanya kerja itu masih seragam. Iya, Ya kalau kita kalau di di sini, Aceh, iya benar, kalau di Aceh. Padahal kan kayak gini-gini nih, nggak ada seragam. Ya Iya, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa betul. juga kerja Iya. ya kan, Sambil have fun. sambil have fun. Jadi ini benar-benar hobi yang dibayar ya. Iya. Sebenarnya kalau kita ngejalanin sesuatu tuh karena memang senang, Betul. nggak beban sih, Ca. Ya Iya. mungkin itu ya salah satu yang PR untuk Aca nih, untuk Ocha Iya. nyari tim SDM. SDM itu memang yang cinta juga Betul. sama industri ini, Iya, gitu betul, ya. Katika. Jadi kayaknya akan sedikit bisa lebih setia. Iya, itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Tapi ya. Ocha nih kan kita udah di tahun 2022 gitu. Iya. Ocha termasuk yang terdampak nggak sih pandemi saat itu? Saat itu ya terdampak pasti ya Katika ya, karena seluruh sektor ya, dari fashion, Iya, kuliner segala macam ya. Tapi Ocha tuh waktu sebelum pandemi itu berat ya, masuk ke Indonesia sebelum berat, Ocha tuh paling peka isu. Oke, ya. oke. Walaupun agak-agak gaptek gitu Katika ya, tapi kalau misalnya berita itu kayak Cepet, bapak-bapak ya. cepet ya. Cepet ya. Cepat. Oke. Jadi ketika ada isu kayaknya bakal ada satu virus yang bahaya nih gitu kan, yang parah, Ocha langsung nyari apa peluang bisnisnya Ya, tuh di di situ, situ kan. Jadi pada saat itu masker kain tuh belum ada yang produksi. Iya, Ya, benar. belum banyak ada, tapi yang di pinggir jalan untuk motoran, Iya, yang iya, ikat-ikat iya, itu iya, yang iya. digantung-gantung ya. Iya, benar, Cuma benar. ada itu. Iya, iya, ya. iya. Sepertinya ini peluang besar nih Katika kan gitu. Apalagi memang urusannya ya jahit menjahit ya, Ca. Iya gitu kan, nggak mungkin setahun mesin nganggur kan, Iya, makan benar. apa. Iya, benar. Gitu. Iya, oke. Mulailah untuk langsung produksi walaupun belum ada COVID, ada swab segala macam kan, belum lockdown kan. Mulai produksi, bilang ke karyawan yang menjahit, kita stop dulu baju nih, selesaikan yang PO, terus kita stop, sekarang beralih ke masker. Masker. Kenapa bisa Kak? Iya, Gitu iya, kan mereka pada bingung nanya, ya. kenapa? Iya. Ya udah buat aja ya. Jadi kebetulan kan background keluarga Ocha tuh pembisnis Iya, bakery ya, bakery, roti ya. oke. Katika sistemnya juga sistem distribusinya supply ke seluruh supermarket dan swalayan yang ada Oke. di Aceh ya, dari Sabang sampai ke ID. Oke. Jadi itu juga suatu jalan untuk Ocha, Oke. produksi massal masker ya, masker kain tapi yang model hijab. Oke. Dulu kan belum ada tuh Iya. inovasi yang seperti itu. Jadi langsung hijab dikaretin tuh, cewek cowok bisa pakai langsung. Nah, produksi massal dan langsung titip ke seluruh outlet kita, outlet roti. Oke, iya benar. Jadi ada di outlet-outlet Iya, itu ya. betul. Oke, dan itu bisa mendapatkan laba yang lumayan banget ya. Iya, dan ketika Ocha hitung, bisnis masker itu profitnya itu 70% Katika Wow. dari HPP. Wow, Iya. gede banget. Fantastis, Fantastis. Iya benar. Permintaan benar. juga
nggak cukup waktu itu. Oke. Nah, ini tadi pentingnya membaca peluang ya, Iya. Ca ya. Jadi kayak bukannya kita bersenang-senang di atas penderitaan, Iya. tapi memang itu tadi. Selain memang saat itu kan masker jadi kebutuhan, Betul. ya. Jadi orang juga belum banyak yang bikin ya, Ca ya. Iya, dan nggak mungkin juga karyawan kita PHK kan ketika apalagi waktu itu karena pabrik roti tutup ya, jadi mereka dialihkan ke produksi masker Ocha nih, karena kan kurang tenaga kerja ya kan. Iya. Jadi ada sisi positifnya Iya, juga. iya, oke. Tuh. Pasti semuanya ada hikmahnya. Iya, ya. semua ada hikmahnya. Oke, Ocha. Iya. Next, sudah ada project yang menunggu kah untuk by Salsabil Ocha? Ada pastinya insya Allah. Oke. Akan launching lagi yang baru atau gimana nih? Iya, launching lagi yang baru tapi dengan batik nasional ya. Oke. Salah satunya nih yang Iya, Ocha ini pakai ya. salah satunya ini gitu. Tuh, udah ini udah bisa diketen-keten ya, dari sekarang udah bisa dilirik-lirik Dikeker-keker ya, dulu. dikeker-keker dulu ya. Oke, next akan ada ini apa sih tadi koleksi Indra Patra aja Iya. belum habis nih, kita ngelihat koleksinya Iya, tiba-tiba udah makanya mau keluar katalognya lagi. juga belum keluar kan. Untuk Oke. umum belum kita share ke Instagram karena kan Mhm. media distribusi Ocha itu promonya kan lewat Instagram tuh, Oke. media sosial kan. Mhm. Itu belum kita posting karena yang order via e-katalog belum selesai Oke, PO-nya. jadi sebenarnya memang kalau pengen punya koleksinya Ocha nih, salah satunya harus PO ya, Ca, Iya, ya? harus PO yang kayak series yang Indra Patra ini ya, karena Oke. itu kan merupakan series yang berat karena pakai tenun ya, Oke. terus kartunnya juga kartun yang harus kita order dulu kan. gitu. Kalau untuk kemarin-kemarin kita udah tahu nih harga koleksinya Ocha. Nah, kalau untuk tenun ini sendiri dari harga start from berapa sih, Ca? Nah, kalau untuk satu outernya sendiri itu start dari harga 4,5. Oke. Itu yang paling minim ya. Minim ya, paling- oke. Paling murahnya 4,5 gitu. 4,5. Oke, sampai harga berapa? Sampai harga 700-800an gitu. Oke, nah jadi memang Masih affordable lah. Iya, ketika- karena untuk bahan yang seperti itu Iya, betul. ya kita bilangnya gitu. Kita memang harus support produk lokal Iya, nih. Jadi harus. jangan cuma tahu merek-merek luar dan rela bayar mahal untuk mereka untuk itu ya, Iya. sedangkan kita sebenarnya punya produk-produk lokal yang nggak jauh atau nggak beda sama sekali juga Iya, sih sebenarnya, betul. kualitasnya sama gitu ya, dengan harga yang lebih affordable. Keren banget. Kita nungguin nih koleksi Ocha selanjutnya. Iya. Terus juga terobosan-terobosan baru. Next ada apa lagi sih, Ca? Udah ngajar, udah bikin baju, memang udah kerjaan Iya. hari-hari ya. Apalagi sih yang mau dicapai? Pacar mungkin ya. Waduh. Kayaknya Ocha nggak mikir dulu lah Kak di Enggak ya, situ enggak ya kan, tuh. iya. Jadi cowok-cowok yang dari Nunggu kemarin dulu. Yang nggak mau nunggu skip. tuh ya. Jadi kalau yang mau nunggu boleh, yang nggak mau nunggu skip Iya. ya, swipe katanya Iya. ya. Oke, berarti apa nih, Ca, ke depannya pengennya? Jadi targetnya sih dapat panggung nasional lagi sih, Kak, untuk Oke. fashion show lagi kan. Karena menurut pengalaman Ocha yang kemarin udah Ocha rasain kayaknya cocok aja gitu Kak, segmentasi pasar yang ada di Jakarta, di kan pusat ibu kota tuh Iya, Kak Tika benar, ya. benar. Jadi di sana orang berkumpul semua, terus putaran uang juga lebih besar seperti Iya. di sana ya. Lebih cepat Lebih juga. cepet gitu. Oke. Apa sih, Ca, yang dirasakan gitu ya ketika bisa menaklukkan panggung nasional Iya. gitu untuk seorang fashion designer? Selain memang ya deg-degan pasti gitu, tapi kan kepuasannya pasti beda ya. Iya, kalau kepuasan itu mungkin sampai nggak percaya loh Kak Sampai Tika nggak ya, percaya, sampai oke. kok selesai show tuh kok di panggung nasional sampai aku nih gitu Iya, benar. berkaca malah kawan yang satu kamar juga Mhm. kenapa sih dia tadi Iya, gitu kan, iya. karena nggak percaya aja gitu Oke. seorang anak kecil ya yang cuma tamatannya SMK ya gitu ya. Dan bahkan kalau Ocha ngajar juga sering nggak percaya ketika karena Oke. kok aku ngajar orang tua ya sedangkan aku masih kecil gitu Iya, kan. iya. Sampai kemarin sempat mundur kan, Mhm. kayaknya nggak sopan aja gitu kayak ngajarin orang tua. Iya, Terus benar. dibilang, Dek, yang bikin kita terlihat dewasa itu bukan karena umur, Iya, benar. tapi ilmu yang meninggikan derajat kita. Iya. Oh, jadi terpukul kayaknya
salah emang, nih. iya nggak salah inilah, Iya, salah persepsi Iya, ya iya, ketika benar. bukan cuma karena umur Iya, gitu. benar, setuju. Jadi Ocha jangan apa ya, insecure karena Iya. umur gitu. Kalau orang lain insecure karena ini itu, kalau Ocha malah insecure karena umur ya. Iya. Harusnya ini memang bisa menjadi apa ya, bisa dibilang kelebihan dari Ocha sendiri gitu, di umur segini udah bisa pencapaiannya sampai segitu gitu. Iya, Luar biasanya ya. Keren banget Ocha. Apa ya, gak habis-habis nih kalau mau kita bahas Iya, tentang panjang lah iya ya, Kak Tika ya. perjalanan Ocha gitu. Karena selain memang perjalanannya masih panjang insya Allah Iya. ya Caya gitu ya, tapi memang banyak sekali yang sebenarnya bisa kita ambil dari cerita Ocha ini sendiri. Jadi Iya. untuk teman-teman mungkin yang sedang merintis saat ini, yang sedang baru aja mulai nih ya Iya. Caya, nikmati proses ya. Betul, jangan mudah menyerah ya, Kak Tika ya, karena setiap perjalanan itu pasti ada yang bukan hanya jatuh ya, tapi terseret mungkin. Ada. Nah Iya. ini mari kita tanya, Ocha pernah nggak sih ngerasain terpuruk mungkin ya di industri ini, atau mungkin nggak harus berhubungan dengan industri ini, tapi merasa ada masa-masa yang ini masa-masa terendah aku nih, kayaknya memang terseret-seret Iya, nih kayaknya, betul, kayak kata betul. Ocha gitu. Pernah Itu nggak sih Ca? pastinya pernah ya Kak Oke, Tika ya, pernah. ya, Karena yang kita lihat kan kayaknya Ocha mulus-mulus Iya. aja ya. kalau yang ditampilin di Instagram Iya, kan tetap ya. yang oke-okenya Iya aja iya ya, benar, Kak kayak Tika ya. mulus-mulus aja Iya. kayaknya nih Ocha gitu. Pastinya itu Kak Tika, karena kayak kata pepatah lagi nih Kak Tika ya, pelaut yang hebat gak terlahir di lautan yang tenang Iya ya. sih, benar Ya, benar. kita udah nerjang ombak ya. Hidup tuh kalau nggak diperjuangin ya biasa aja, tapi kalau kita fight di kehidupan ya baru kita dapetin hasilnya, kemenangannya gitu ya Kak Tika. Kalau untuk jatuh bangunnya sendiri tuh banyak pastinya Kak Tika ya. Oke. Apalagi dalam sisi bisnis, dan Ocha kan juga ngajar ya. Pasti ada aja orang-orang yang iri, nggak suka sama Ocha, yang menjatuhkan dari omongan, dari belakang kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Benar-benar. Dan beberapa yang Ocha tahu juga, udahlah namanya kehidupan gitu kan. Bingung ya, seorang Ocha bisa dijelek-jelekin dari sisi mananya gitu ya. Iya. Maksudnya Ocha tuh ramah banget yang kita kenal Iya. gitu ya. Dan kayaknya anaknya senyum terus, ketawa terus Iya. gitu. Kok bisa-bisanya ada musuh gitu ya. Jadi kan heran juga kan Iya, Kak Tika kan. benar. Tapi ya namanya tugas kita cuma bisa terus berbuat baik, Iya, terus benar. sharing kan Kak Tika. Yang orang-orang tadi ya pasti akan diam dengan Iya, sendirinya. benar. gitu. Jadi Ocha ini sebenarnya dewasa ditempah oleh keadaan ya. Iya. Didewasakan oleh keadaan. keadaan. Jadi jangan sepele dengan umur yang baru 21 tahun, karena ternyata Ocha ini terseret-seret mungkin lebih parah Lebih dari yang parah. umurnya udah 30 Iya, betul, Kak gitu. Tika. Ya apalagi kan kalau kita menghadapi masalah di umur yang muda, Iya. itu kan kayaknya berat banget ya. Sangat berat, Tingkat Kak Tika. kematangan kita kan belum sampai segitunya Iya, betul. gitu. Malah Tiba-tiba sampai- harus ditempa dengan ini masalah kok kayak berat banget sih Iya, gitu. malah sampai kepikiran kan Kak Tika, Mhm. kenapa harus aku ya gitu ya? Iya. Apa orang lain nggak bisa? Karena aku emang nggak kuat lagi kayak gitu kan. Oke. Tapi ya kita udah jalan, nggak mungkin kita stuck, kita nggak mungkin Kita berhenti, gitu. apalagi kayak posisi Ocha memperkerjakan orang Iya, gitu benar, kan, nggak benar. mungkin ketika capek udahlah kayaknya stop dulu, nggak mungkin. Nggak mungkin, Banyak iya, yang benar. bergantung hidup. Iya kan, gitu. benar. Oke, jadi kalau ngelihat Ocha ya jangan melihat ia sebagai anak umur 21 tahun ya. Iya, apalagi Jadi, anak terakhir. anak terakhir, sering benar. diremehin ya. Iya benar, ini pasti manja paling Iya. disupport orang tuanya Iya, nih gitu ya. pasti. Paling dari papa mamanya Iya. gitu ya. Ternyata tidak, saudara-saudara ya, Iya. tidak guys ya. Jadi Ocha ini memang berjuang sendiri, terus juga berusaha sendiri Iya. gitu ya, sampai ada di titik seperti ini. Oke. Nah, akhirnya Ocha kasih dong motivasi untuk teman-teman yang nonton kita hari ini. Apa nih Ocha yang ingin Ocha sampaikan? Nah, kalau motivasinya Ocha sering bilang tuh kalau setiap penutup ngajar juga, kalau umur itu bukanlah batasan Kak Tika. Oke. Ya, jadi tetap haus akan ilmu Oke. ya. Dan semua yang kita temui, semua yang kita lalui adalah pelajaran. Oke, keren banget Ocha, terima kasih Iya, sekali sama-sama, lagi Kak Tika. sudah hadir di Dapur Medsos. Iya. Jangan jera dan kapok kita undang ya. Iya. Harus tetap mau kalau kita undang ya. Harus, Oke, untuk dan sharing. untuk sharing. Mudah-mudahan sharing kita tadi itu benar-benar bisa bermanfaat dan juga Iya, berguna untuk teman-teman semua ya. Iya. Oke, kalau gitu akhirnya saya Tika Darmawan harus pamit. Kita ketemu lagi di episode Dapur Medsos lainnya. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.